Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran ekonomi bareng Pak Dika. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pajak. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pajak? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, langsung saja mari kita bahas tentang pajak. Nah, kira-kira apa itu pajak? Pajak merupakan bentuk serta peranan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tindakan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi beberapa poin yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas adalah: 1. Iuran wajib pada negara. 2. Bersifat memaksa. 3. Dipungut berdasarkan undang-undang. 4. Tidak mendapat balas jasa. Dan 5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Nah, setelah tadi mengetahui pengertian dari pajak, kira-kira apa sih fungsi dari pajak? Jadi, pajak memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulator. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribution. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan gaji ASN. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulate. Jadi, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur ini contohnya adalah: 1. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri seperti pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor 0%. Dan yang keempat, pajak untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Lalu, fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang fungsi pajak, lalu kira-kira apa manfaat pajak? Oke, manfaat pajak yang pertama adalah sebagai belanja pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Yang kedua, sebagai pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, pertanian, dan pasar. Ketiga, sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang kelima, membayar utang negara. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai tarif pajak. Nah, jadi tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi pajak pribadi maupun pajak badan. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua ada tarif pajak tetap. Yang ketiga ada tarif pajak degresi atau menurun. Yang keempat ada tarif pajak progresif atau naik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tarif pajak proporsional atau sebanding.
Jadi, tarif pajak proporsional merupakan tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaannya. Nah, jadi berapapun pendapatan kena pajak atau PKP-nya, maka tarifnya tetap sama. Contohnya adalah 10%. Selanjutnya, yang kedua ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang setiap dasar pengenaan pajak atau jumlah besar pajaknya dibayarkan adalah sama. Jadi misalkan pendapatan kena pajaknya 50 juta dan besar pajaknya adalah 15 juta. Lalu misalkan PKP-nya 75 juta, besar pajaknya tetap 15 juta. Jadi berapapun PKP-nya, maka besar pajaknya tetap sama. Selanjutnya ada tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan yang menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi, semakin tinggi PKP, maka tarif pajak akan semakin kecil. Contohnya, PKP 50 juta, tarif pajaknya 30%. PKP 75 juta, tarif pajaknya 20%, dan seterusnya. Tarif pajak yang terakhir adalah tarif progresif atau naik. Progresif ini merupakan kebalikan dari degresif. Kalau tadi degresif, semakin tinggi pajak PKP-nya maka tarifnya semakin kecil. Sedangkan kalau progresif, semakin tinggi PKP-nya maka tarif pajaknya semakin besar. Contohnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jadi jenis pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sasaran atau objeknya, yang ketiga berdasarkan siapa yang memungut. Untuk yang pertama berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Selanjutnya ada berdasarkan sasaran atau objeknya. Pajak dibagi menjadi 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutan berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, jenis yang ketiga ada pajak berdasarkan siapa yang memungut. Siapa yang memungut dibagikan menjadi 2. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Yang pertama pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklam. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita membahas terkait dengan pajak. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal di link berikut ini. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.